Ayahku adalah dewa perang. Bab 351. Tiba-tiba, satu demi satu, orang-orang kuat masuk dengan ekspresi jahat di wajah mereka. Meski dia menggunakan tangan kosong, auranya tampak bersenjata lengkap. Daging tendon di sekujur tubuh mereka sepenuhnya membuktikan bahwa mereka tidak mudah untuk dipusingkan. Sebagai perbandingan, belasan orang yang dikatakan mampu melawan dan membunuh tiba-tiba menjadi lemah. Orang-orang besar yang masuk mendorong ke depan, dan mereka langsung ketakutan dan terus mundur. Anda menginjak kaki saya, dan saya memukul kepala Anda. Mereka semua menjerit kesakitan, terlihat sangat panik. Orang-orang seperti Chen Beixuan dan Liu Wei, tidak peduli seberapa mampu mereka semua tampak seperti gangster, sombong dan sombong. Mereka hanyalah anak-anak pang kelas bawah yang suka pamer. Adapun orang-orang yang masuk ini, sekilas Anda dapat mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang sosial yang nyata. Bibir Chen Beixuan dan Liu Wei memucat karena ketakutan. Xiao Donghua yang pendek tersenyum dingin, siapa kamu? Berani menyentuh pantat wanitaku, Liu Paochui. Tidakkah kamu menganggapku serius? Apakah aku seseorang yang dapat membuatmu tersinggung? Kata, yang terakhir diteriakkan dengan momentum dan kekuatan yang besar. Para gangster sangat ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar dan tangan mereka menjadi lemah. Liu Paochui. Ini benar-benar sosok nomor satu di jalan. Chen Beixuan dan Liu Wei hampir jatuh ke tanah. Mengapa kamu tidak mengenalinya sekarang? Maka tinggi badan adalah pertanda terbaik. Liu Wei bergegas menyambutnya dan berkata sambil tersenyum, ternyata itu Paman Donghua. Maafkan aku. Banjir ini telah menyerbu kuil Raja Naga, dan seluruh keluarga tidak lagi mengenalinya satu sama lain. Namaku Liu Wei, dan nama ayahku Liu Gang. Robot KTV ini dibuka olehnya. Ayahku sering menyebutmu, sesama anggota klan, dan selalu mengagumimu. Dia berkata bahwa kamu adalah sosok yang luar biasa di sekte Liu Paochui. Paman Donghua, ayahku juga dianggap sebagai sosok nomor satu di jalan. Begini, lupakan saja, kan? Dia berkata dengan ekspresi tersanjung di wajahnya. Tidak lagi sombong seperti dulu. Liu Yue melihat seseorang tiba-tiba masuk, dan Guan Qianjun, yang akan kurang beruntung, tiba-tiba merasa baik-baik saja. Sekarang, dia sedang duduk di sofa dengan santai dan menuangkan anggur, dan dia menjadi sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan berbisik, Guan, semoga sukses untukmu. Awalnya, saat ini, kamu harus berlutut di tanah dan berteriak seperti babi yang disembelih. Apakah kamu masih berani makan dan minum? Apakah kamu melihat? Saat Liu Wei dan Donghua itu menjalin hubungan baik dan menyelesaikan perselisihan, aku akan membunuhmu. Guan Qianjun sedang mengunyah biji melon dan berkata, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kalian sekelompok gangster beruntung? Seseorang bergegas masuk tepat pada waktunya. Jika tidak, mereka semua akan jatuh ke tanah sambil menangis dan melolong. Menurutku Xiao Donghua itu bukan orang yang baik. Dia menatap lurus ke arahmu saat pertama kali masuk. Setelah beberapa saat, gangstermu tidak akan bisa menghentikannya, tapi akan dipukuli di seluruh kepalamu, dan kamu akan dipukuli, ditangkap dan dijadikan selir. Apakah kamu yakin tidak mau ikut denganku? Memang benar, begitu Xiao Donghua masuk, dia melirik Liu Yue dengan cabul. Tepat sekali. Liu Yue mencibir, tidakkah kamu melihat bahwa temanku berbicara tentang angka? Mereka semua adalah kenalan atau dari sekte yang sama. Mereka akan dibujuk untuk segera pergi, dan kamu akan lebih beruntung lagi. Kamu berani menakutiku. Kamu pikir aku seperti kakakku, bodoh sekali, jadi aku hanya mengikutimu saat aku takut. Kamu gila. Teman-temanku pasti akan melindungiku. Guan Qianjun menghela nafas, kamu sangat bodoh. Liu Yue, dia ingin menggigit Guan Qianjun sampai mati. Ujung lainnya. Liu Paochui tercengang, dia masih putra gangsi. Liu Wei segera menghela nafas lega, tersenyum bahagia, dan mengangguk cepat, ya. Paman Donghua, saya putra gangsi yang Anda sebutkan. Coba lihat. Ini benar-benar keluarga yang tidak lagi mengenal satu sama lain, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa jika kita saling mengenal sekarang. Menurutku masalah ini harus diselesaikan secara damai. Mari berjabat tangan dan berdamai, dan menjadi teman baik. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke kiri dan ke kanan dan berkata sambil tersenyum, jangan takut, semuanya, Paman Donghua dan saya adalah satu keluarga, tidak apa-apa. Paman Donghua juga merupakan sosok terkenal di jalan, dia adalah pamanku. Dia berkata dengan cukup bangga.
Semua orang hanya menghela nafas lega. Liu Paochui tiba-tiba melompat. Liu Paochui yang pendek tiba-tiba melonjak lebih tinggi dari Liu Wei, dan kemudian sebuah kastanya menghantam kepala Liu Wei dengan keras, menyebabkan dia mengerang dan memeluk kepalanya, dan dia terjatuh ke tanah kesakitan. Liu Paochui meninju dan menendangnya, dan berteriak dengan gigi terkatup, "Sialan! Kamu adalah putra Liu Gang, jadi kamu memenuhi syarat untuk mengenali saya sebagai sebuah keluarga. Kamu adalah putra Liu Gang, dan kamu berani membiarkan anak buahmu menyentuh pantat wanitaku. Kamu adalah putra Liu Gang, jadi kamu bisa memanggilku Donggua. Kamu pikir kamu ini siapa?" Ketika Liu Gang mendatangi saya, dia tidak berani berhubungan dengan saya. Dia memperlakukan saya sebagai tuannya dan dirinya sendiri sebagai budak. Meskipun kekuatan dan prestise Liu Paochui di jalan tidak sebaik 6 binatang raksasa lautan awan, mereka masih selangkah di belakang. Bos biasa pasti akan merasa sedih saat bertemu dengannya. Setelah 3 pukulan, 5 pukulan dan 2 pukulan, Liu Wei dipukuli hingga hidungnya memar dan wajahnya bengkak, dan dia terus meratap dan memohon belas kasihan. Liu Paochui menarik tangannya dan memperlihatkan giginya kepada orang-orang di sekitarnya, "Siapapun yang telah menyinggung perasaanku, berlututlah. Tampar dirimu sendiri." Chen Beixuan dan yang lainnya ketakutan. Tapi berlutut dan menamparkan. "Saya tidak tahan dengan penghinaan ini." Liu Paochui terkekeh, lalu menatap wajah Li Ruyue dan mengangkat jarinya ke arahnya. "Cantik, kamu tidak perlu berlutut, datang saja dan layani aku dan buat aku bahagia." Sebelumnya, Li Ruyue mengira Liu Wei telah menjalin persahabatan dan masalah itu diselesaikan begitu saja. Liu Wei tiba-tiba dipukuli seperti anjing. Segalanya terus menjadi lebih buruk. Sekarang, dia juga terlibat. Dia menatap Guan Qianjun dengan tajam. Itu semua orang ini, mulut gagak. Guan Qianjun tidak berdaya untuk beberapa saat, terlalu malas untuk berbicara, dan terus mencicipi makanan lezat di meja kopi. Kemudian, Li Ruyue memandang Chen Beixuan dengan menyedihkan. Chen Beixuan harus naik. Meskipun dia ketakutan sekarang, jika dia tidak datang, wanita yang dicintainya akan dirampok. Selain itu, dia sangat enggan untuk berlutut dan menamparkan dirinya sendiri saat ini. Dia dengan berani melangkah maju dan tersenyum pada Liu Paochui, "Bos Paochui, nama saya Chen Beixuan, saya putra tertua dari keluarga Chen, yang mengelola taman hiburan. Ayah saya, Chen Dahe, dan Anda adalah juga tahu. Dia bilang kami sudah makan, minum, dan menyanyikan lagu bersamamu, dan kami bersaudara. Gadis ini adalah pacarku, demi ayahku, lepaskan dia. Lepaskan aku, jangan buat kami berlutut." Liu Paochui tercengang, "Hei. Saya bertemu banyak pangeran malam ini. Ayahmu, Chen Dahe. Keluarga Chen ini tidak jauh di belakang 7 keluarga besar. Chen Dahe bahkan lebih kuat dari Liu Gang." Chen Beixuan menghela nafas lega dan mengangguk, "Ya, ayah saya memiliki ambisi besar untuk memasukkan keluarga Chen ke dalam 7 keluarga besar sebelum dia berusia 60 tahun. Saat itu, dia pasti tidak akan melupakan Bos Paochui. Kita semua adalah bangsa kita sendiri, jadi biarkan saja." Liu Paochui mengerutkan kening, "Karena ayahmu adalah Chen Dahe, maka saya tidak peduli dengan wajahnya. Akan sulit untuk menjelaskan kepadanya ketika saya bertemu dengannya di masa depan." Chen Beixuan segera berseri-seri, "Terima kasih, Bos Paochui, haha. Saya tahu Anda akan mempertimbangkan wajah ayah saya." Bab 352. Setelah mengatakan itu, Tuan Chen menatap Liu Wei dengan bangga. "Tidak akan berhasil jika kamu memindahkan ayahmu, tapi akan lebih mudah jika aku memindahkan ayahku." Liu Wei sedikit malu. Para gangster lainnya menghela nafas lega, dan beberapa bahkan bersorak, "Tuan muda Chen perkasa." Chen Beixuan memandang Li Ruyue dengan bangga lagi. Li Ruyue tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan, "Beixuan, kamu luar biasa." Kemudian dia menatap dingin ke arah Guan Qianjun, yang tidak jauh darinya, dan mengerutkan bibirnya, "Apakah kamu melihat itu? Temanku sangat kuat. Tidak peduli seberapa besar bosnya, dia dapat mengatasinya dengan statusnya. Selanjutnya aku akan menghajarmu sampai mati." Berikutnya, hanya teriakan. Itu dikirim oleh Chen Beixuan. Mendesis. Para gangster dan Li Ruyue menarik napas dalam-dalam. Melihat Liu Paochui melompat dengan liar lagi. Lompat lebih tinggi dari sebelumnya. Dan kali ini bukan ledakan kastanya, tapi tinju langsung yang menghantam kepala Chen Beixuan dengan keras. Persis seperti palu besar. Meskipun Liu Paochui ini bertubuh pendek,
tinjunya lebih besar dari pria biasa. Tiba-tiba, dampaknya menyebabkan Chen Beixuan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Di sekeliling kepalanya, Venus membentuk lingkaran dan terus bersinar. Dia menjerit kesakitan, dan ketika dia mengangkat tangannya, dia merasa memiliki dua kepala. Ada kepala kecil di atas kepala besar. Chen Beixuan bertanya dengan sedih, "Bos Pao Cui, apakah kamu tidak ingin melihat wajah ayahku?" Liu Pao Cui mencibir, "Saya tiba-tiba memutuskan untuk tidak menontonnya." Lalu dia meninju dan menendang Chen Beixuan dengan cara yang sama. "Sialan! Kamu adalah putra Chen Dahe, apakah kamu berhak mengizinkan aku melihat wajah ayahmu? Kamu adalah putra Chen Dahe, jadi kamu boleh membiarkan laki-lakimu menyentuh pantat wanitaku. Kamu adalah putra Chen Dahe, jadi kamu bisa memanggilku Donggua. Kamu adalah putra Chen Dahe, apakah kamu berhak memintaku untuk tidak berhubungan dengan pacarmu? Aduh, kamu!" Tendang Chen Beixuan sampai dia berguling-guling di tanah. Kemudian, dia berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, "Mengapa kamu tidak berlutut untukku? Tampar dirimu sendiri." Liu Wei akhirnya bangkit dan berteriak dengan tegas, "Paman Pao Cui, aku tidak membiarkanmu bermain seperti ini. Bukan aku yang menyentuh pantat wanitamu, ini kedua priaku. Dengan cara ini, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan pada mereka, jangan sakiti orang lain." Semua gangster segera mengusir kedua bajingan tadi dengan sangat tidak adil. Liu Pao Cui menepuk-nepuk kaki celananya dan berkata dengan dingin, "Siapapun yang menyentuh pantat istriku akan dipotong salah satu tangannya. Siapapun yang menyebutku Donggua, berlutut dan menamparkan dirinya sendiri 20 kali. Aku benci kalau orang memanggilku Donggua. Bahkan Raja Surga dan aku tidak bisa melakukannya. Mereka yang menghalangiku menemukan seorang wanita akan patah 3 kakinya." Kalimat terakhir diucapkan dengan niat membunuh. Dia juga menatap Chen Beixuan dengan dingin. Tuan Muda Chen sangat ketakutan sehingga dia segera menundukkan kepalanya dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia memperkirakan Liu Pao Cui tidak terlalu memikirkan wajah ayahnya. Jika berani menghalanginya, yang bisa ia lakukan hanyalah menatap wajah ayahnya dan menyelamatkan salah satu kakinya agar tidak patah. Liu Pao Cui menatap Li Ruyue dengan ekspresi menyipit di wajahnya, "Gadis ini, sekilas kamu bisa tahu bahwa dia masih gadis muda. Dia masih perawan. Kenapa kamu tidak segera datang ke sini?" Li Ruyue memandang wanita di sebelahnya dan memohon, "Kakak, laki-lakimu ingin merampokku, tapi kamu tidak peduli." Wanita itu tersenyum tipis, "Pria memang seperti ini, biarkan saja. Saya juga membantu pria saya melatih wanita, ayo bersenang-senang bersama." Li Ruyue, sangat marah sampai saya muntah darah. Dia menatap Chen Beixuan lagi, memohon, "Kamu adalah pacarku." Liu Pao Cui segera menatap Chen Beixuan lagi. Tuan Muda Chen sangat ketakutan sehingga dia berteriak, "Kapan aku menjadi pacarmu? Li Ruyue, kamu hanya ingin menggunakan aku untuk membantumu membalas dendam dan membunuh Qianjun. Sebaiknya kamu bangun dan setuju dengan Bos Pao Cui, hehe. Dia bisa memberimu kebahagiaan." Li Ruyue putus asa dan menatap Guan Qianjun lagi. Lao Guan terus makan dan minum sambil mengangkat bahunya, "Aku baru saja memintamu pergi, tapi kamu tidak pergi. Sekarang kamu mencari masalah." Li Ruyue berteriak kecewa, "Kamu juga sia-sia." Liu Pao Cui mencibir, "Si cantik kecil, tidak ada yang berani membantumu. Jangan melihat begitu banyak pria di sini. Mereka semua tidak berguna di bawah tekanan kemampuanku. Jika kamu mengikutiku, aku berjanji akan memberitahumu apa artinya menjadi pria sejati. Kenapa kamu tidak berlutut dan menamparkan dirimu sendiri?" Teriakan ini. Tidak ada yang berani ragu. Entah itu Chen Beixuan, Liu Wei, atau gangster lainnya, mereka semua berlutut dengan suara keras. "Terus tampar dirimu sendiri." Dua orang yang menyentuh pantat istri Liu Pao Cui juga mengalami patah tangan, mereka terjatuh ke samping kesakitan dan terus meratap, namun mereka tidak bisa menutupi suara teman mereka yang menamparkan diri mereka sendiri. Tiba-tiba, Liu Pao Cui memandang Guan Qianjun. Dia menanyakan kata demi kata, "Mengapa kamu tidak berlutut? Mengapa kamu tidak menamparkan dirimu sendiri?" Guan Qianjun menjelaskan, "Saya kembali untuk menemui saudara perempuan teman saya. Saya tidak ingin bergabung dengan mereka, jadi saya tidak akan berlutut atau menamparkan diri sendiri." Dia menunjuk ke arah Li Ruyue. Liu Pao Cui menggelengkan kepalanya dan mengibaskan jarinya ke arahnya, "Tidak, tidak, tidak. Semua orang di dalam kotak ini, kecuali aku dan orang-orangku, serta kecantikan itu, harus berlutut dan menamparkan diri mereka sendiri." Guan Qianjun bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa?"
Liu Paochui menyeringai, saya menyukainya. Tapi aku tidak menyukainya. Guan Qianjun menjawab. Chen Beixuan berhenti menamparkan dirinya sendiri dan berkata dengan keras, Bos Paochui, orang ini sangat sombong, bahkan lebih sombong dari kami. Kamu harus membunuh dia. Biarkan dia tahu betapa hebatnya kamu. Liu Wei juga mengambil kesempatan untuk berhenti dan berteriak dengan keras, ya. Lihat dia, kamu di sini dan memamerkan kekuatanmu, dan dia masih duduk di sana minum anggur dan menggerogoti ceker ayam. Bagaimana bisa itu tidak masuk akal? Ini adalah jelas tidak menempatkanmu di matanya. Apakah aku memintamu untuk berhenti? Liu Paochui bertanya dengan dingin. Mereka berdua begitu ketakutan hingga langsung menamparkan diri mereka sendiri lagi. Sambil gemetar, dia menatap Guan Qianjun dengan tajam. Sepertinya itu semua salahnya. Liu Paochui menunjuk ke arah Guan Qianjun dan berkata dengan suara yang sangat dingin, kamu memang sangat sombong. Kamu minum anggur yang enak dan ceker ayam mudah dikunyah, bukan? Reinkarnasi dari hantu kelaparan. Berlutut, benturkan kepalaku, dan tampar dirimu 2 kali. Berlutut sekali dan tampar dirimu 2 kali. Ulangi 100 kali. Liu Wei dan Chen Beixuan tertawa sambil menamparkan diri mereka sendiri, dan berteriak agar Guan Qianjun melakukannya. Ada orang yang keadaannya lebih buruk dari mereka, dan sekarang saya merasa cukup seimbang secara mental. Guan Qianjun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, atasi saja saudara perempuan temanku dengan baik, ganggu dia dengan baik, sakiti dia dengan baik. Wajah Li Ruyue tiba-tiba menjadi pucat, Guan Qianjun, apakah kamu masih manusia? Guan Qianjun sepertinya tidak mendengar, dan terus berkata dengan pelan, pada saat kritis, saya akan menyelamatkannya, memberimu pelajaran, dan kemudian membawanya pergi. Dia tidak akan berani bertindak sembarangan. Bukankah ini bagus? Mengapa kamu ingin memprovokasi saya? Dengan cara ini, harga yang kamu bayar akan jauh lebih serius. Liu Paochui tertegun sejenak, lalu tertawa, saya pergi. Wah, kamu benar-benar ingin menjadi lebih sombong, oke. Coba saya lihat apakah kamu bisa terus menjadi sombong. Dia melambaikan jarinya. Selusin pria bertubuh besar segera bergegas menuju dewa perang tertinggi seperti beruang raksasa. Bersambung.